greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bayangkan, PJ Gubernur DKI Jakarta membuka posko pengaduan di teras Balai Kota. Saya masih ingat betul ketika dibuka oleh Pak Heru selaku PJ Gubernur DKI Jakarta. Ya kayaknya banyak yang ngeledek sih, yaitu ketika pengaduan di Balai Kota dibuka, yang jadul lah atau apalah. Tetapi ternyata warga DKI Jakarta lebih suka mengadu langsung di Balai Kota. Alasannya yaitu bisa langsung tatap muka. Nah bahkan 3 hari dibuka sudah ada 83 aduan. Dari yang pertama kali dibuka terdapat 7 aduan. Yang kedua 22 aduan. Yang ketiga harinya Anda nggak bisa bayangkan 57 aduan. Padahal hanya dibuka pada pukul 8.30 sampai jam 9. Cuma 1,5 jam saja. Tetapi Pemprov DKI lewat pengaduan langsung bisa menerima 57 aduan. Itu baru 3 hari dibuka. Bayangkan, jika 1 minggu, jika 1 bulan, otomatislah Jaki lewat. Karena warga DKI lebih memilih pengaduan langsung daripada aplikasi Jaki. Bahkan di sini juga ada berita ya, yaitu Pemprov DKI menyebut lebih dari 100 warga mengadu lewat Jaki tiap harinya. Lewat pengaduan langsung baru dibuka 3 hari saja sudah ada 57 pengaduan. Otomatislah ketika dibuka terus pasti akan meninggalkan Jaki. Karena bisa jadilah dengan bertatap muka, dengan bertemu langsung, mengeluarkan unek-uneknya otomatis bisa tertangani secara langsung. Ya permasalahannya di sini banyak sekali sih, bansos dan lain sebagainya. Bisa jadilah Anies dibuat terkejut lah dengan ini, karena masyarakat ternyata lebih memilih mengadu langsung ke teras Balai Kota daripada aplikasi Jaki. Ya keren lah. Akhirnya program Ahok yang dulu sempat dihilangkan oleh Anies Baswedan sekarang dibuka lagi, dan respon dari warga DKI sungguh antusias dengan dibukanya kembali posko aduan di teras Balai Kota. Nah dari sini, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Adriansah menyebut warga lebih suka menggunakan fasilitas pengaduan langsung daripada melalui aplikasi Jaki. Hal itu dikarenakan pengaduan langsung dianggap lebih bisa didengar, bahkan hingga pejabat tingkat provinsi. Jadi warga beralasan bisa langsung berinteraksi, bisa berkomunikasi terkait dengan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kami sendiri terus mendorong layanan publik untuk terus ditingkatkan, ucap Adriansah di Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Sekali lagi ini sangat keren sekali lah, yaitu Pak Heru Budi Hartono selaku PJ loh, menghidupkan kembali posko pengaduan warga DKI. Akhirnya masyarakat bisa memilih lah. Kalau kepingin ketemu ya monggo, kalau kepingin menggunakan aplikasi Jaki ya monggo. Jadi aplikasi Jaki itu tidak dihapus, tetapi Heru membuat opsi baru, yaitu ada pengaduan langsung dan ada pengaduan lewat aplikasi. Sungguh keren. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Adriansah mengungkapkan sebanyak 83 warga yang melaporkan permasalahan di meja pengaduan Balai Kota DKI Jakarta sejak Selasa 18 Oktober hingga sampai Kamis 20 Oktober 2022. Tanggal 18 Oktober, jumlah pelapor yang masuk kurang lebih sekitar 7 orang. Kemudian di tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang. Tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang. Total dari selama 3 hari kurang lebih sekitar 83 orang, kata Adriansah ketika ditemui di pendopo Balai Kota pada Jumat 21 Oktober. Dilihat dari wilayah, pada Selasa laporan didominasi dari Jakarta Timur sebanyak 29 aduan. Untuk tanggal 18 sendiri, paling banyak itu ada di wilayah Jakarta Timur. Totalnya ada 29 aduan. Kemudian aduan yang relatif besar itu terkait dengan bantuan sosial. Ada pertanahan, PTSL, PDAM, dan lain-lain. Termasuk bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik, jelas Adriansah. Kemudian di hari Kamis, menurut Adriansah kurang lebih sekitar 57 aduan, dan paling banyak disampaikan untuk wilayah Jakarta Pusat dengan masalah terkait bantuan sosial. Lebih lanjut, Adriansah menyebut bahwa
Alasan masyarakat mengaduan langsung ke balai kota karena ingin didengar langsung aduan dan aspirasinya, sehingga bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena memang ingin didengar secara langsung aduan dan aspirasinya kepada petugas, aparat, baik itu pejabat, termasuk yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat provinsi sendiri, tambah Adriansah. Di aplikasi Jaki, Adriansah menyebut bahwa rata-rata laporan yang masuk berjumlah 100 aduan. Rata-rata 100 lebih per hari melalui Jaki. Semua sudah dikategorikan sesuai dengan basis urusan isu, bidang, maupun permasalahan, ujar Adriansah. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghidupkan kembali pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta. Program ini pernah dilakukan di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Insya Allah begitu. Besok saya melakukan pengarahan kepada pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin, misalnya saya minta perwakilan wali kota setiap hari bergantian. Setiap wilayah ada di sini nanti bergiliran, ujar Heru di Balai Kota Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022. Heru juga menyebut pengaduan masyarakat akan digelar setiap hari Senin hingga Kamis pukul 7.30 sampai 9 pagi di pendopo atau teras Balai Kota DKI. Nanti diatur siapa yang piket jam 7.30 sampai jam 9. Setelah itu beliau itu membawa apa yang didiskusikan masyarakat pengaduan untuk didiskusikan, kata dia. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono menjadi pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022. Pelantikan dilakukan di kantor Kemendagri Jakarta. Berdasarkan pantauan liputan6.com, acara pelantikan dimulai pukul 8.35. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden. Adapun pelantikan Heru berdasarkan Kepres nomor 100P tahun 2022 tentang pengesahan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta masa jabatan 2017 hingga 2022 dan pengangkatan pejabat Gubernur DKI Jakarta. Mengangkat Saudari Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Demikian bunyi Kepres yang dibacakan saat pelantikan. Bahkan, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Adriansah menyebut warga lebih suka menggunakan fasilitas pengaduan langsung daripada melalui aplikasi Jaki. Hal itu karena pengaduan langsung dianggap lebih bisa didengar bahkan hingga pejabat tingkat provinsi. Jadi warga beralasan bisa langsung berinteraksi, bisa berkomunikasi terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kami sendiri terus mendorong layanan publik untuk terus ditingkatkan, ucap Adriansah di Jakarta pada Jumat 21 Oktober 2022. Selain pengaduan langsung seperti di Balai Kota, dengan posko aduan, Adriansah menyebut masyarakat juga bisa melayangkan aduan di kantor wali kota, kecamatan, kelurahan di seluruh Jakarta, atau lewat aplikasi Jakarta Kini Jaki yang disebut olehnya rata-rata masuk 100 laporan per harinya.